Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gefira dari SKI Darut Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hari ini kita akan membahas tentang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun. Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan yang sangat mendalam dan telah menemukan beberapa bukti yang kuat tentang adanya dugaan korupsi dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui bahwa beberapa petinggi di anak perusahaan Pertamina melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang membuat pemenuhan minyak mentah dan produk kilang dilakukan dengan cara impor. Pengondisian ini dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan produksi kilang dan memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Kasus ini juga melibatkan beberapa tersangka lain, termasuk YF, DW, dan GRJ yang melakukan merebut kontrak pengiriman dan komunikasi untuk memperoleh harga tinggi. Dalam proses penyidikan, Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, termasuk para pejabat di Kementerian ESDM dan PT Pertamina. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara. Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, yaitu RS, SDS, AF, YF, DW, dan GRJ, dan beberapa tersangka lain. Para tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam kasus ini, termasuk pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir, memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum, dan melakukan merebut kontrak pengiriman. Pertamina menyatakan menghormati langkah Kejagung dalam menjalankan proses hukum dan siap bekerja sama untuk membantu proses hukum berjalan lancar. Perusahaan juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan evaluasi internal untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini merupakan salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani oleh Kejagung. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus korupsi dan akan terus melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, Kejagung telah melakukan beberapa langkah untuk menangani kasus ini, termasuk melakukan penyitaan dokumen dan aset yang terkait dengan kasus ini. Kejagung juga telah memeriksa beberapa saksi dan ahli untuk memastikan bahwa kasus ini dapat diusut tuntas. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membuka peluang menjerat para tersangka dengan hukuman mati. Menurut Burhanuddin, peluang hukuman mati ini terbuka karena para tersangka diduga melakukan korupsi saat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud sebagai pemberat bagi koruptor adalah apabila tindak pidana dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, saat terjadi bencana alam nasional, residivis, atau saat negara sedang dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Kasus korupsi minyak Pertamina yang disidik Kejagung terjadi pada periode 2018 sampai 2023, namun karena kasus ini terjadi pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, para tersangka diduga melakukan perbuatan pada saat negara dalam keadaan tertentu. Burhanuddin menyatakan bahwa penyidik akan menelusuri perbuatan tersebut dilakukan saat masuk COVID atau tidak. Apabila ditemukan alat bukti, maka para tersangka berpeluang dijerat dengan hukuman mati. Total kerugian negara dalam perkara kasus korupsi ini mencapai 193,7 triliun. Perincian kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sekitar 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi pada 2023 sekitar 21 triliun.
Demikian laporan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gepira izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.